Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Saudara-saudari, setiap kali kita menerima sakramen pengakuan dosa, kita mau kata-kata dari penderita kusta yang rendah hati ini ada di bibir kita. "Yesus, engkau dapat menyembuhkan saya dari apa yang membuat saya sakit dari dosaku." Tindakan iman penderita kusta ini sebanding dengan iman penjahat yang baik. Saat dipaku di kayu salib di sebelah Tuhan kita Yesus Kristus, dia berkata, "Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang ke dalam kerajaan-Mu." Dalam setiap kasus, mereka melihat dengan mata iman, melampaui apa yang mata tubuh mereka katakan. Ketika kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita dengan mata iman, kita ingin melihat di balik imam kepada Yesus. Yesus yang tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga Yesus menyembuhkan jiwa kita. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dia. Orang-orang Farisi pernah bertanya kepada para muridnya, "Mengapa gurumu makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara-saudari, Yesus tidaklah takut dengan penyakit kusta kita. Yesus tidaklah takut dengan dosa kita. Kasih-Nya jauh lebih kuat dan besar daripada dosa siapapun, tidak peduli seberapa parahnya dosa itu. Yesus tidak takut bergaul dengan orang berdosa atau menyentuh para penderita kusta. Kasih yang sama inilah yang menggerakkan firman menjadi daging dan diam di antara kita. Dengan mengambil sifat manusia kita untuk dirinya sendiri, Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh kita. Saudara-saudari, ketika kita menyerahkan dosa-dosa kita kepada Yesus, Ia memakukannya di kayu salib. Dan justru di kayu salib itulah kita menemukan dua hal: sifat sejati dari dosa kita dan kasih tak terbatas yang mendorong Yesus untuk menyentuh kita. Yesus ingin agar penderita kusta disembuhkan. Yesus juga ingin Anda dan saya disembuhkan, bersih dan utuh. Melalui tangan imam, Yesus mengulurkan tangannya sendiri dan meminta kita untuk menjadi bersih, agar kita tidak tetap berada dalam dosa-dosa kita. Ketika Yesus menyembuhkan kita, Dia juga memberi kita kekuatan dan rahmat agar kita tetap sehat dan bersih. Yesus menyembuhkan kita sehingga kita dapat dengan bebas berjalan bersamanya
dan meneladaninya dalam hidup kita. Tetapi apakah kita mau meninggalkan semua dosa kita? Saudara-saudari, pada akhirnya hatilah yang harus dibersihkan melalui doa yang terus-menerus, sakramen-sakramen, dan usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang kita tahu menyenangkan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.